Perang. Sebuah kata yang mungkin bagi kalian di sini terasa begitu mengasyikkan. Iya kan? Sebab cuma permainan, cuma game yang bisa kita mainkan kapan saja yang kita mau. Bahkan permainan ini bisa menghabiskan waktu kita berjam-jam di depan layar ponsel, laptop, bahkan komputer. Tentu saja sambil menikmati camilan dan minuman yang lezat. Sementara bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, siapapun mereka, apapun agamanya, perang telah mengubur seluruh mimpi dan masa depan mereka. Sejak perang berkecamuk, belasan ribu anak-anak telah terkubur. Orang-orang dewasa itu telah mengubah tempat ini menjadi tempat yang menakutkan dan penuh dengan ancaman. Bahkan sampai ke dunia rekaan, dunia virtual pun, ancaman itu tidak berakhir. Mengapa Tuhan tidak menciptakan bumi yang lain, tanah yang lain, yang hanya dihuni oleh anak-anak, dipenuhi dengan tempat bermain, rumah-rumah yang tentram, makanan yang selalu cukup, dekat persahabatan dan persaudaraannya, taman-taman bunga, dan kebun-kebun yang selalu berbuah. Tak mengapa kalau Tuhan memang ingin menyertakan orang-orang dewasa di sana. Asalkan hati mereka sudah dilimpahi dengan cinta, bukan angkara, amarah, apalagi kebencian terhadap sesama. Supaya anak-anak itu tidak tersakiti lagi. Supaya ada yang memastikan mulut-mulut mungil itu tidak pernah lagi merasa kelaparan dan kehausan. Aku mendapatkan perahu ini tak jauh, hanya beberapa mil dari sini. Aku beruntung Pak Nyoman, nelayan tua yang baru saja mendapatkan bantuan perahu baru itu, dia memberikan perahu lamanya ini untukku. Iya, suatu saat dengan perahu inilah aku akan maksudku, aku dan teman-temanku lah. Ada Made, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun, dan Mei. Kami akan pergi jauh, jauh sekali. Kami menemukan sebuah ide sederhana, yaitu membuat perahu persaudaraan. Suatu saat ya, perahu ini akan aku sebarluaskan di seluruh media sosial, menawari siapa saja yang mau berlayar denganku. Tapi kalian semua malah menganggapku sakit. Makanya jangan kebanyakan baca novel, bisanya berkhayal melulu sih. Kasihan dia hidup di zaman teknologi, tapi jiwanya masih nenek moyangku, seorang pelaut. Pelawak ya? Saya tak lucu. Iya, begitulah kalian semua menanggapi ajakanku. Aku ya, hampir saja merasa tidak waras dengan ideku ini.
teman-teman lamaku itu datang. Mereka mengunjungiku, meskipun itu hanya di dalam mimpi. Hai, bagaimana kalau kita mengumpulkan dana atau barang, atau pakaian selama 1 bulan, lalu kita bawa berlayar, Man? Kalau aku ingin membuat sebuah lagu cinta untuk anak-anak di Gaza ya, lagu ini akan kita sebarluaskan di seluruh media sosial. Gimana? Ide Joshua ini langsung saja tuh disetujui oleh Butet. Keduanya memang hobi bermusik, tapi Joshua sangat spesial. Sejak kecil dia sudah dipercaya untuk membuat sebuah komposisi lagu untuk kebaktian di gereja. Kini aku membayangkan Joshua seperti mewarisi bakat Amadeus Mozart. Lain lagi tuh dengan Ali dan Harun. Keduanya senantiasa mengingatkan kami untuk makan secukupnya dan tidak berfoya-foya, sebagai ungkapan rasa hormat dan permintaan maaf kami terhadap anak-anak yang kelaparan di Gaza. Sedangkan Christine menyarankan agar kami menuliskan surat, mengadu pada Tuhan, dan mengirimkannya ke Yerusalem, ke tembok ratapan. Sementara aku dan Made, kami akan mencari perahu untuk melayarkan semua harapan itu. Made! Iya, Made! Kemari! Lihat, di perahu ini sudah aku siapkan tuh semuanya. Aku juga sudah membawa air suci dari pura pesananmu. Kau tidak usah khawatir, temanmu ini masih cekatan seperti dulu. Joshua, Christine! Oh iya, aku sudah membawa novel-novel kesukaan kalian nih. Kalian tinggal duduk manis dan menikmati ceritanya ya. Ali, Harun! Oh, ya ampun, aku lupa membawa ketapelmu. Oh iya, lagipun kan tidak ada yang bisa kau hadang dengan senjata batumu itu. Kita kan akan berada di laut lepas, menikmati matahari timbul dan tenggelam. Iya kan? Butet! Horas, Pak! Rindu kali aku denganmu. Kau masih bergaya macam penyanyi rock and roll rupanya ya. Oh iya, tugasmu dalam perjalanan ini adalah menyanyi. Apa? Catur. Tidak usah mengkhawatirkan itu. Tapi kita mainnya secara sportif. Jangan kau pakai cara Bang Naga Bonar. Apa kata dunia? Butet. Kok ada Meilin? Kenapa Meilin? Apa? Kau tak jadi ikut dengan kami? Kan kau tahu, kami semua tak pandai manajemen. Apalagi akuntansi. Bagaimana nanti jika ada orang asing yang ingin menanyakan ini dan itu? Kan hanya kau yang bisa bahasa Inggris, Jerman, Prancis. Ayolah Meilin. Apa? Kau akan ikut orang tuamu ke Australia? Apa sih, Meilin? Meilin. Meilin adalah sahabatku. Dia sebenarnya telah menghilang saat terjadi sebuah kerusuhan di desa kami. Made sebenarnya sudah tidak ada. Dia terkena penyakit leukemia. Dia tidak tertolong hanya karena ayahnya seorang nelayan. Iya, Pak Nyoman yang memberikan perahu ini untukku. Butet tidak ada. Dia merupakan korban saat terjadi perkelahian antara dua pemuda di kota kami. Ali, Harun, keduanya sempat kuliah di
sudah terlalu banyak, terlampau berat untuk ditangguhkan. Dan kini di Gaza, setiap jam, bahkan setiap menit, pasti ada anak-anak yang mati karena kelaparan, karena peluru, karena diburu mortir, karena ada yang dianggap sebagai orang lain dan harus disingkirkan. Mengapa? Mengapa amarah dan kebencian itu tidak pernah berakhir? Aku mendapatkan barang-barang ini dari teman-temanku yang tadi. Dengan menyimpannya saja, aku masih bisa merasakan kehadiran mereka. Setiap hari, ku tuliskan surat-surat rinduku untuk mereka. Sekedar menanyakan kabar atau mereka ingin makan apa. Dan sekarang telah kutuliskan surat terakhirku untuk mereka. Tuhan, tolong kirimkan kedua tanganku ini ke Gaza agar aku bisa memeluk saudara-saudaraku di sana. Tolong kirimkan sepasang mataku ini ke Gaza agar aku bisa menggantikan mata anak-anak yang kehilangan dan ketakutan. Tolong kirimkan tubuhku ini ke Gaza dan ubahlah menjadi roti yang tak pernah habis, agar tak ada lagi mulut-mulut mungil yang kelaparan di bumimu yang kini penuh dengan angkara. Apa? Kalian semua menanyakan aku siapa? Namaku Nusantara.